Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 ingin mempresentasikan filsafat Eropa abad pertengahan. Filsafat abad pertengahan adalah filsafat di era yang dikenal sebagai abad pertengahan. Periode sejarah yang membentang dari jatuhnya Kekaisaran Romawi Barat pada abad ke-5 hingga periode Renaissance pada abad ke-16 Masehi. Filsafat abad pertengahan dipahami sebagai sebuah proyek penyelidikan filosofis yang independen yang dimulai di Baghdad di tengah-tengah abad ke-8 dan di Perancis dalam masa pemerintahan Charlemagne pada kuartal terakhir abad ke-8. Periode ini juga didefinisikan sebagai proses menemukan kembali budaya kuno yang pernah berkembang pada masa Yunani dan Roma pada periode klasik, dan juga kebutuhan untuk mengatasi masalah teologis dan untuk mengintegrasikan ajaran suci dengan pembelajaran sekuler. Nama saya Rafa Terhanawati dengan NIM 06035210084 akan menjelaskan tentang filsafat Eropa abad pertengahan menurut Agustinus. Biografi Agustinus. Agustinus lahir pada tanggal 13 November 354 di Tegeste, Provinsi Numidia, dan wafat di Hippo pada tanggal 28 Agustus 430. Agustinus adalah seorang teolog Kristen terbesar terlahir sebelum abad gelap, dan karya tulisannya membuahkan doktrin gereja dalam semua garis besarnya. Dan dalam bentuk kasalnya sepanjang abad pertengahan, dia adalah orang paling menonjol dari para pendiri gereja Latin. Agustinus dilahirkan dari pasangan suami istri Monica dengan Patrius di Afrika Utara. Salah satu kutipan tulisannya adalah, "Untuk memahami pengetahuan akan Tuhan, sama seperti memindahkan air laut ke dalam botol dengan menggunakan terpurung yang berubah." Pemikiran menurut Agustinus. Argumen filsafat dan teologi Agustinus banyak dipengaruhi oleh Platonisme dan Neoplatonisme, terutama karya Plotinus, penulis Etnas, melalui perantara Porphyry dan Victorinus. Pandangannya positif terhadap pemikiran Neoplatonik ikut menolong dia berdikasanya pemikiran Yunani dan masuknya ke dalam tradisi Kristen dan tradisi intelektual Eropa. Argumen Agustinus melawan Pelagius yang tidak percaya akan dosa asal. Kekaisaran Barat menyeimbangkan doktrin tentang dosa asal. Para teolog ortodoks timur percaya semua umat manusia telah didosakan oleh dosa asal Adam dan Hawa. Berbeda pendapat Agustinus dalam doktrin ini karena memandang ajarannya ini sebagai salah satu penyebab perpecahan antara timur dan barat. Doktrin Agustinus tidak sama sekali dilupakan dalam gereja Katolik, diungkapkan indah dalam karya Bernard dari Steypaus. Martin Luther dan Yohanes Calvin akan menengok kembali kepada Agustinus sebagai inspirasi untuk memahami Injil Alkitab. Tulisan Cornelius Johnson yang banyak sekali dipengaruhi oleh Agustinus akan membentuk dasar dari gerakan yang disebut sebagai Jansenisme di lingkungan gereja Katolik. Agustinus diakanonisasi oleh pengakuan populer dan dikenal sebagai dokter gereja pada 1303 oleh Paus Bonifacius VIII. Diperkirakan meninggal pada tanggal 28 Agustus. Dia dianggap sebagai santo pelindung dari pembuat bir, pencetak, teolog, mata yang bengkak, dan sejumlah kota dan uskupan. Agustinus memiliki dua pandangan yang penting. Yang pertama, manusia harus bergantung kepada kedaulatan Allah. Yang kedua, manusia mempunyai tugas refleksi Allah di dalam kehidupan sehari-hari. Karya-karya Agustinus yaitu Soliloquies, On Christian Doctrine, The City of Good, dan Archidion. Kesimpulan dari Agustinus adalah, semasa hidupnya Agustinus seorang pengkhobat yang ulung. Agustinus menulis surat-surat, khotbah-khotbah, serta buku-buku dan mendirikan biara di Hippo untuk mendidik biarawan-biarawan agar dapat mewatarkan Injil ke daerah lain, bahkan ke luar negeri. Agustinus tidak percaya pada dualisme Kristen. Kejahatan itu tidaklah positif. Kejahatan itu sekedar menunjukkan jarak dari ada yang sebenarnya, tidak ada Tuhan selain yang esa yang mempunyai sifat kesempurnaan. Saya Rian Adam Kamilaude dengan NIM 06035210091 akan menjelaskan tentang Anicius Manlius Severinus Boethius. Boethius adalah seorang filsuf Romawi yang lahir di kota Roma sekitar 480 Masehi di kerajaan Odoacer dan meninggal pada 524 Masehi
sekitar usia 44 di Pavia, Kerajaan Ostrogotik. Boethius mengikuti aliran Neoplatonisme. Neoplatonisme adalah aliran yang dibangun oleh Plotinus pada 204 Masehi. Neoplatonisme ini terdapat unsur-unsur Platonisme, Pitagoras, Aristoteles, Stoa, dan mistik timur. Jadi berpadu antara kemanusiaan, keagamaan, dan mistik. Pemikiran Boethius. Boethius terkenal selalu berpikir rasional. Ini juga mempengaruhi pola pikirnya mengenai sejarah. Dalam istilah roda Boethius atau The Boethian Wheel, yang merupakan sebuah konsep mengenal sejarah yang diibaratkan sebuah roda. Konsep ini sangat populer pada abad pertengahan. Dikatakan bahwa selama roda masih berputar, mereka yang berkuasa dengan harta yang banyak bisa saja menjadi debu, dan juga sebaliknya, orang miskin dan orang-orang yang kelaparan memiliki kesempatan untuk bangkit dan menjadi lebih baik. Karena adanya konsep ini, kemudian banyak menjadi inspirasi, menjadi relik-relik seni yang menggambarkan jatuh dan bangun manusia dalam kehidupannya. Apabila Anda memiliki ketertarikan untuk mencari pengetahuan mengenai roda Boethius tersebut, bisa ditemukan dalam buku abad pertengahan, mulai dari buku yang berjudul Romance of the Rose sampai dengan Saussure. Karya Boethius. Ada banyak sekali karya yang dihasilkan oleh seorang Boethius. Ia selalu menuangkan hasil pikirannya melalui tulisan. Di antara banyaknya karya Boethius, yang paling populer adalah tentang penghiburan dari filsafat. Hasil tulisannya selama ada di pengasingan. Dalam buku tersebut, Boethius seolah berbicara dengan wanita yang tidak lain adalah filsafat itu sendiri. Boethius dan perempuan ini menyepakati bahwa kebahagiaan sejati itu ada, dan hanya Tuhanlah yang bisa memberikan kebahagiaan itu sendiri. Buku mengenai ketuhanan dan kebahagiaan abadi ini ia tulis sampai memiliki beberapa sekuel. Ketiga buku awal membahas mengenai siapakah Tuhan, sementara di buku kelima Boethius menuliskan mengenai pengertian Tuhan dan apa sebenarnya kebebasan manusia. Membahas biografi Boethius sangat menyenangkan, terlebih mengenai karya-karyanya. Tidak hanya mengenai filsafat dan Tuhan saja, Boethius juga menuliskan banyak karya lain. Sebut saja mengenai matematika, seperti yang berjudul De Arithmetica dan De Musica. Anda juga bisa menemukan pendapat Boethius mengenai teologi Kristen yang ada di dalam buku itu sendiri, berisi mengenai penolakan terhadap Arianisme. Saya Maulida Fauzia dengan NIM 0603521077. Di sini saya akan menjelaskan tentang filsafat Eropa abad pertengahan, Anselmus. Biografi Anselmus. Anselmus adalah seorang teolog dan filsuf yang hidup pada abad pertengahan. Ia adalah seorang yang sangat terkemuka di antara pemikir-pemikir skolastik. Anselmus dilahirkan pada tahun 1033 di Aosta, Italia. Ayahnya adalah seorang bangsawan di Italia yang bernama Gunduk dan ibunya yang bernama Ermenberga. Pada tahun 1056, Anselmus menyeberang pegunungan Alpen dan berdiam di Burgundi, Prancis. Namun tidak lama kemudian ia berpindah lagi ke Bec di Normandy. Di sini Anselmus memasuki biara Bec yang dipimpin oleh Lanfranc, seorang pemimpin biara yang memiliki kepribadian yang sangat menarik. Pada tahun 1060, Lanfranc diangkat menjadi uskup agung di Canterbury, Inggris, dan Anselmus diangkat menjadi penggantinya di Bec. Anselmus adalah seorang yang sangat pandai. Karena hubungannya dengan Lanfranc, maka Anselmus berkali-kali mengunjungi Inggris atas undangan Raja Inggris William Rufus. Perkunjungan tersebut menyebabkan Anselmus menjadi sangat terkenal di Inggris. Pemikiran Anselmus. Pemikiran Anselmus tentang iman. Anselmus adalah aib seorang terpelajar, seorang pakar Kristen yang mencoba memasukkan logika dalam pelayanan iman. Meskipun Anselmus mengetahui Alkitab dengan adun, ia berhasrat menguji daya logika manusia dalam upaya membuktikan doktrinnya. Namun selalu imanlah yang mendasari semua itu. Yang kedua ada pemikiran Anselmus tentang penebusan Kristus. Dalam bukunya yang berjudul Mengapa Allah Dijadikan Manusia dengan bahasa Latin Cus Deus Homo yang diterbitkan pada tahun 1908. Anselmus menuliskan teori tentang bagaimana kematian Kristus di kayu salib.
yang mendamaikan manusia dengan Allah. Menurut Anselmus, Allah adalah Tuhan dunia semesta yang kemuliaannya dinodai dengan dosa manusia. Meskipun ia berhasrat mengampuni manusia, supaya ketertiban moral pulih kembali di jagat raya, ia tak bisa begitu saja menutup mata atas dosa. Harus diselenggarakan pengorbanan, sesuatu yang setimpal dengan pelanggaran itu. Menurut Anselmus, karena dosa itu bersumber dari manusia, pengorbanan itu juga harus dilaksanakan oleh manusia. Saya Sofian Mafiro dengan NIM 0603521081. Thomas Aquinas atau dikenal juga dengan nama Tommaso d'Aquino lahir di Lombardi, Rosasika, daerah Kerajaan Naples, Italia pada tahun 1225 Masehi, yang merupakan keluarga bangsawan dari Pangeran Landulf keturunan Aquino dan Theodora, seorang Countess of Theano. Keluarganya juga dikenal sebagai penganut agama Katolik yang taat. Selain itu, Thomas Aquinas dikenal seorang filsuf dan teolog pada era abad pertengahan, namun itu tidak berlangsung lama karena ia meninggal dunia ketika berusia sekitar 50 tahun atau lebih tepatnya tanggal 7 Maret 1274 Masehi. Perjalanan hidup Thomas dimulai ketika ia berusia 5 tahun atau sekitar tahun 1257. Thomas Aquinas mulai belajar di Biara Benedictus di Monte Cassino hingga ia berusia 15 tahun. Setelah 10 tahun itu, ia belajar pendidikan dasar guna menjadi seorang biarawan. Ia melanjutkan memperdalam ilmu bahasa di negara lain dengan beralih menjadi seorang ordo Dominikan. Pada awalnya, ia ditentang oleh keluarganya, namun pada akhirnya ia resmi menjadi anggota ordo Dominikan pada 1245 atas izin kedua orang tuanya. Pada mulanya juga ia belajar di Naples, di Universitas Frederick II, Nepal, selama 6 tahun. Kemudian ia melanjutkan pendidikannya di Paris di bawah bimbingan seorang Aristotelian termasyhur yang bernama Albertus Agung. Dari beliau, Thomas Aquinas mendapatkan teori-teori filsafat Aristoteles. Berkat ketekunannya dalam mempelajari ilmu selama menempuh pendidikan, membawanya menjadi seorang doktor dalam bidang teologi dari Universitas Paris. Dia kemudian mendapat kepercayaan untuk mengajar di sana sampai dengan tahun 1259 Masehi. Selanjutnya, dia juga aktif menjadi biarawan di beberapa biara Dominikan di Roma, Italia selama kurang lebih 10 tahun, atau hingga sekitar tahun 1269 Masehi. Semasa hidupnya, Thomas Aquinas berjasa dalam memberi kuliah bidang filsafat dan teologi di beberapa kota di Italia dan juga di Paris, hingga pada akhirnya ia meninggal dunia di umurnya yang sekitar 50 tahun atau lebih tepatnya pada tanggal 7 Maret 1274 Masehi. Pada masanya, pemikiran yang dicetuskan oleh Thomas Aquinas yang membangun keharmonisan antara agama dan akal membawa pengaruh yang sangat kuat di jajaran masyarakat Eropa. Dan berikut ada 7 konsep pemikiran yang dicetuskan oleh Thomas Aquinas. Pertama, Thomisme. Thomisme adalah aliran filsafat yang dicetuskan sebagai hasil pemikiran Thomas Aquinas. Kata Thomisme berasal dari Summa Theologica, salah satu dokumen paling berpengaruh dalam filsafat abad pertengahan dan terus dipelajari oleh generasi penerus, bahkan generasi sekarang. Filsafat ini mempunyai tujuan untuk menciptakan kedamaian Yunani dan Nasrani dalam hal filsafat sekuler. Yang kedua, Essentia dan Exentia. Essentia mengajarkan apa itu hakikat Tuhan, sedangkan Exentia mengajarkan keberadaan Tuhan. Dalam ajaran ini, esensi dan exentia tentang Tuhan adalah ada dan satu. Filsafat ini membedakan Tuhan dengan makhluk ciptaannya, di mana Tuhan ada satu sedangkan makhluknya tidak bersifat satu. Yang ketiga, argumen kosmologi. Ajaran atau filsafat Thomas Aquinas yang ketiga ini adalah argumen kosmologi atau biasa disebut teologi naturalis. Dalam kosmologi, Thomas Aquinas berpendapat bahwa manusia dapat mengenal Allah melalui akal yang mereka miliki, meskipun pengetahuan tentang Allah yang mereka peroleh dengan akal tersebut tidak jelas dan menyelamatkan. Dengan akal yang mereka miliki, manusia sebagai makhluk Tuhan dapat mengetahui bahwa Allah itu ada dengan sifat-sifat yang dimilikinya. Yang keempat, penciptaan. Pemikiran filsafat Thomas Aquinas yang tidak kalah penting dari yang lain adalah filsafat tentang teori penciptaan. Filsafat ini tidak lepas dari ajaran tentang partisipasi dasar yang ia terima dari Augustinus dan Neoplatonisme. Namun demikian, terdapat perbedaan yang mendasar antara pemikiran kedua tokoh ini.
Ajaran Neoplatonisme menekankan emansipasi makhluk, sedangkan ajaran Thomas Aquinas menekankan pada kelebihan Allah, yaitu murni karya penciptaan Allah yang menyebabkan keberadaan dunia seisinya. Yang kelima, makhluk murni. Dalam teori filsafat ini, para malaikat yang merupakan makhluk rohani yang murni juga tersusun dari esentia dan eksentia. Malaikat-malaikat itu berwujud roh dan bereksistensi. Hakikat dan eksistensi para malaikat membedakan mereka dengan makhluk-makhluk lain seperti manusia, binatang, tumbuh-tumbuhan, dan benda-benda mati. Karena para malaikat tidak mempunyai potensi untuk berkembang sebagaimana makhluk lain. Yang keenam, jiwa. Pada bahasan teori filsafat tentang makhluk murni menekankan pada hakikat dan eksistensi para malaikat. Sementara pada filsafat jiwa, hal yang ditekankan adalah hakikat dan eksistensi manusia. Menurut Thomas Aquinas, jiwa dan jasad tidak dapat dipisahkan, mereka saling berhubungan. Sehingga manusia memiliki dua hal yang menyatu sebagai pembentuk diri, yaitu pembentuk jasmani dan rohani. Yang ketujuh, etika teologis. Filsafat etika teologis yang disampaikan oleh Thomas Aquinas ini mengajarkan tentang moral. Etika mencakup moral yang diberlakukan bagi manusia sebagai individu maupun kelompok. Menurut ajaran ini merupakan cahaya yang diturunkan oleh Allah dari cahaya manusia atau diturunkan dari tabiat manusia sebagai makhluk sosial yang hidup dalam lingkungan masyarakat. Menurut Thomas, tindakan yang menggerakkan manusia kepada tujuan akhir berkaitan dengan kegiatan manusia, bukan kegiatan manusia. Perintah moral yang paling dasar adalah melakukan yang baik, menghindari yang jahat. Nama saya Rizky Hidayat dengan NIM 0603521086. Saya akan menjelaskan filsafat abad pertengahan yaitu Thomas Hobbes. Thomas Hobbes lahir di Malmesbury pada 3 April 1588. Ia meninggal pada 4 Desember 1676 di Derbyshire, Inggris. Karena ia lahir di Malmesbury, ia dijuluki sebagai filosof dari Malmesbury. Ia merupakan seorang filosof yang mencurahkan perhatiannya pada masalah filsafat politik. Beliau memiliki karya yaitu yang pertama The Element of Law, yang kedua Natural dan Political, yang ketiga The Citizen, dan yang merupakan buku yang paling termasyhur yaitu Leviathan. Pemikiran Thomas Hobbes yaitu, menurut Thomas Hobbes, keadaan alamiah bukan keadaan yang aman sentosa, adil dan makmur, namun merupakan keadaan yang kacau balau. Keadaan alamiah didorong oleh sifat-sifat kodrat manusia yang mementingkan diri sendiri atau egoistik. Ia berpendapat sumber pertikaian manusia ada 3, yaitu kompetisi, ketidakpercayaan terhadap pihak lain, dan kebesaran diri. Keadaan alamiah tidak dapat berlangsung terus. Manusia dengan akalnya mengerti dan menyadari bahwa demi kelanjutan hidup mereka, keadaan alamiah harus diakhiri. Ia juga berpendapat bahwa negara harus berkuasa penuh sebagaimana halnya binatang buas Leviathan. Bagi Thomas Hobbes, negara harus diberikan kekuasaan yang mutlak sehingga kekuasaan negara tidak bisa ditandingi dan disaingi oleh kekuasaan apapun.